Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Tias 6902, Lina 6887, V 6893, dan saya sendiri Novin 6894 akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi interpersonal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses dan kemampuan mendengarkan. Dengan adanya media sosial, maka definisi mendengarkan perlu diperluas, yaitu proses menerima, memahami, mengingat, mengevaluasi, dan merespon pesan verbal maupun nonverbal. Mendengarkan sebagai proses terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu menerima, memahami, mengingat, mengevaluasi, dan merespon. Ketika kalian mendengarkan, kalian melakukan 5 proses tersebut secara bersamaan. Contohnya, pada saat kalian mendengarkan percakapan, kalian tidak hanya memberi perhatian kepada apa yang orang lain katakan, tapi kalian juga mengevaluasi secara kritis tentang apa yang dia ucapkan dan mungkin memberikan umpan balik. Walaupun mendengarkan itu tidak selalu sempurna, misalnya ada luput perhatian, salah paham, tidak ingat, pemikiran kritis yang tidak memadai, dan respon yang tidak tepat. Namun mendengarkan membutuhkan proses sehingga hambatan ini dapat dihindari sebaik mungkin. Mendengarkan bukanlah proses mentransfer ide dari seseorang pembicara ke pendengar. Mendengarkan adalah proses di mana pembicara dan pendengar bekerja sama untuk mencapai suatu pemahaman. Mendengarkan melibatkan sekumpulan keterampilan untuk meningkatkan perhatian dan konsentrasi, belajar, ingatan, pemikiran kritis, dan kompetensi untuk memberikan umpan balik. Mendengarkan bisa berjalan dengan tidak benar di beberapa tahapan, tapi kamu bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan untuk memperkuat keterampilan yang dibutuhkan pada setiap tahapan proses mendengarkan. Sekarang saya akan menjelaskan tahap-tahap mendengarkan. Tahap yang pertama adalah menerima. Banyak orang yang mengira bahwa listening dan hearing adalah hal yang sama. Namun pada kenyataannya itu adalah dua hal yang berbeda. Hearing pada dasarnya tidak membutuhkan perhatian, sedangkan listening membutuhkan perhatian. Cara meningkatkan kemampuan menerima yaitu 1. Penuh perhatian. Pusatkan perhatian pada pesan yang diberikan oleh pembicara, baik secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua, hindari gangguan. Hindari gangguan yang berasal dari lingkungan sekitar maupun berasal dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, menjalankan peran sebagai pendengar. Jalankan peran sebagai pendengar dan hindari menyela pembicaraan. Kadang, kita meminta pendengar untuk menerima pesan yang disampaikan tanpa prasangka untuk mengantisipasi reaksi negatif. Untuk hal ini, kita bisa menggunakan disclaimer. Pernyataan yang bertujuan untuk memastikan pesan dapat dipahami dan tidak memberikan dampak negatif bagi pembicara. Secara umum, disclaimer efektif ketika kamu berpikir bahwa kamu telah menyinggung pendengarmu melalui bercandaan yang kamu lontarkan. Namun ketika kamu menggunakan terlalu banyak disclaimer, kamu akan dianggap sebagai orang yang selalu menghindari tanggung jawab. Tahap kedua, mengerti. Tahapan ini adalah tahapan di mana Anda memahami pemikiran dan emosi yang diungkapkan. Mengerti adalah merupakan hal yang memerlukan usaha. Kamu bisa meningkatkan kemampuan mengerti melalui berbagai cara, yaitu menghindari asumsi. Hindari asumsi yang sudah kamu ketahui dari apa yang pembicara akan ungkapkan. Yang kedua, melihat pesan pembicara berdasarkan sudut pandang pembicara. Hindari menilai pesan sampai kamu benar-benar paham apa yang dimaksud. Yang ketiga, bertanyalah. Ketika ada keraguan, bertanyalah agar mendapat klarifikasi. Tanya agar
pembicara dapat menjelaskan lebih rinci atau bahkan dapat memberikan contoh jika dibutuhkan. Yang keempat adalah parafrase. Parafrase adalah menguraikan ide dari pembicara menggunakan kata-kata kamu sendiri. Tahap ketiga adalah mengingat. Mendengarkan dengan baik bergantung pada cara kamu mengingat. Dalam situasi public speaking atau kelompok kecil, kamu bisa menambah ingatan dengan menulis dan merekam pesan. Dalam pekerjaan, menulis merupakan kegiatan umum yang dilakukan oleh beberapa orang dan mungkin diharapkan. Namun, dalam komunikasi interpersonal, menulis tidak diperbolehkan walaupun kamu sering menulis nomor telepon, arahan, atau sebuah janji. Ingatan ini bersifat konstruktif, artinya Anda benar-benar perlu merekonstruksi pesan yang masuk akal. Ketika kamu ingin mengingat segala sesuatu, hal itu harus melewati ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang. Karena ingatan jangka pendek memiliki kapasitas yang terbatas, sedangkan ingatan jangka panjang memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Ada 4 saran yang dapat digunakan agar ingatan dapat melampaui ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang. Yang pertama adalah fokus. Fokuskan perhatian ke ide utama. Yang kedua adalah mengatur. Atur apa yang Anda dengar. Rangkum pesan ke dalam bahasa yang lebih ringkas, namun jangan sampai mengabaikan detail. Yang ketiga adalah menyatukan. Satukan yang baru dengan yang lama. Hubungkan informasi baru dengan informasi yang sudah kamu ketahui sebelumnya. Yang keempat, mengulang kembali. Ulang kembali kata kunci yang sudah kamu tulis sebelumnya. Tahap keempat adalah mengevaluasi. Mengevaluasi terdiri dari menilai pesan dalam berbagai cara. Kadang Anda mencoba untuk mengevaluasi apa maksud dari pembicara. Kadang proses evaluasi ini berlangsung secara tidak sadar. Ada beberapa saran untuk mengevaluasi, yaitu: pertama, menahan evaluasi. Tahan evaluasi sampai kamu benar-benar paham tentang apa yang pembicara bicarakan. Yang kedua adalah membedakan fakta dengan opini. Bedakan fakta dari opini dan tafsiran dari pembicara. Yang ketiga, identifikasi setiap prasangka. Identifikasi prasangka atau kepentingan pribadi yang menyebabkan pembicara condong pada pembicaraan yang tidak wajar. Yang keempat, mengakui kekeliruan pemberian makna. Mengenali kekeliruan umum dan penafsiran yang dipakai oleh pembicara. Tahap kelima adalah merespon. Merespon dibagi menjadi 2 fase, yaitu tanggapan yang dibuat ketika pembicara sedang berbicara atau immediate feedback, dan tanggapan yang dibuat ketika pembicara berhenti bicara atau delay feedback. Pesan umpan balik ini memberikan informasi kepada pembicara tentang perasaan Anda dan apa yang Anda pikirkan tentang pesan-pesan yang dia ungkapkan. Meningkatkan kemampuan merespon mencakup menghindari dan lebih mempraktekkan pola yang lebih konstruktif. Ada 5 cara, yaitu dukung pembicara. Berikan dukungan pembicara dengan menggunakan isyarat seperti anggukan kepala. Yang kedua, miliki responmu sendiri. Tanggung jawablah pada apa yang kamu bicarakan. Yang ketiga, tahan menanggapi perasaan orang lain dengan menyelesaikan masalah orang tersebut. Seseorang sering dituduh merespon dengan mencoba menyelesaikan masalah orang tersebut. Secara umum, hal ini sebaiknya dihindari kecuali Anda meminta saran. Yang keempat, fokus kepada orang lain. Fokus pada orang lain. Hindari multitasking ketika kamu sedang mendengarkan. Dan yang terakhir adalah hindari menyelesaikan pemikiran pembicara. Hindari menyelesaikan pemikiran pembicara atau apa yang menurut Anda pembicara katakan selanjutnya. Dalam melakukan kegiatan mendengarkan, tentu saja terdapat hambatan dalam mendengarkan secara efektif. Terdapat 6 hambatan dalam mendengarkan. Yang pertama, physical and mental distraction atau gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik dapat berupa gangguan pendengaran dan lingkungan yang bising atau berisik seperti musik yang diputar secara keras.
Melakukan hal multitasking seperti contohnya menonton televisi sembari mendengarkan seorang yang sedang berbicara akan membuat pesan tidak akan berhasil sampai. Fokuslah pada bicara yang sedang didengarkan. Gangguan mental dalam hal ini mirip dengan gangguan fisik, sama-sama menghalangi fokus ketika mendengarkan. Gangguan mental yang khas, misalnya saat sedang mendengarkan, pemikiran tidak terlalu fokus pada pembicara yang sedang didengarkan, namun justru malah memikirkan hal-hal lain seperti apa yang akan dilakukan nanti, janji untuk pergi jalan-jalan, atau pemikiran emosional lainnya. Yang kedua, biases and prejudices atau prasangka. Prasangka akan selalu mendistorsi kegiatan mendengarkan. Bias dan prasangka dapat berupa pemikiran tertutup, contohnya tidak ingin dan bahkan menolak mendengarkan pernyataan atau argumen apapun mengenai hal yang berhubungan dengan feminisme serta LGBT. Sebagai pendengar, asumsikan bahwa apa yang dikatakan pembicara akan memberikan manfaat. Antisipasi pemikiran tertutup dengan sebisa mungkin menerima apa yang didengar walau berbeda dengan apa yang diyakini. Yang ketiga, racist, heterosexist, ageist, and sexist listening. Hindari mendengarkan dengan menggunakan stereotip yang telah dipegang karena akan berujung pada prasangka serta pemikiran tertutup. Mendengarkan dengan berprasangka terjadi ketika mendengarkan secara berbeda terhadap seorang karena jenis kelamin, orientasi, ras, atau usia yang berbeda. Yang keempat, lack of appropriate focus atau kekurangan fokus yang tepat. Berfokuslah pada apa yang orang katakan agar dapat mendengarkan dengan jelas dan efisien. Lihatlah perspektif lain saat ingin menafsirkan sesuatu. Yang kelima, premature judgment atau penilaian pradini. Bentuk penilaian pradini yang paling jelas adalah dengan berasumsi di awal akan mengetahui apa yang mau dibicarakan oleh pembicara, sehingga kegiatan mendengarkan tidak akan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hindari membuat penilaian sebelum mengumpulkan semua informasi. Yang terakhir atau yang keenam, hearing impairment atau gangguan pendengaran merupakan gangguan fisiologis yang menjadi hambatan dalam mendengarkan. Orang dengan kehilangan pendengaran tentu akan kesulitan melakukan kegiatan mendengar. Solusi yang dapat digunakan adalah menggunakan bahasa isyarat, dengan gestur tubuh menjelaskan suatu informasi, serta meminimalisir jarak antara pendengar dan pembicara. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai styles of effective listening, yang artinya cara atau gaya mendengarkan secara efektif. Nah, mendengarkan itu sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Jadi kita itu mendengarkan setidaknya berdasarkan yang pertama tujuan, yang kedua pengetahuan atau hubungan kedekatan kita dengan si pembicara. Nah, ada 4 gaya atau cara mendengarkan yang efektif. Yang pertama, mendengarkan dengan empati. Yang kedua, mendengarkan dengan sopan. Yang ketiga, mendengarkan dengan kritis. Dan yang terakhir, mendengarkan secara aktif. Nah, langsung aja yang ke pertama ya. Yang pertama itu mendengarkan dengan empati. Nah, untuk dapat mengerti dan memahami apa yang diomongkan oleh si pembicara, kita harus menggunakan rasa empati pada saat mendengarkan. Nah, ada beberapa tips untuk dapat menunjukkan empati kita pada saat mendengarkan. Yang pertama, melihat dari pandangan si pembicara. Jadi gimana sih pandangan atau perspektif dari si pembicara itu, gimana kita bisa ngerasain apa yang sebenarnya si pembicara itu rasakan. Lalu percakapan dua arah. Nah, jadi kita tuh nggak bisa cuma dengerin doang, tapi kita harus bisa ngerespon. Jadi percakapan itu terjadi secara dua arah gitu. Lalu berusaha memahami kedua pemikiran dan perasaan. Jadi kita harus dapat mengerti apa yang diciptakan dan
yang diceritakan dan bagaimana perasaan dari si pembicara itu sendiri. Lalu lanjut ke mendengarkan dengan sopan. Nah, pada saat mendengarkan perlu untuk menunjukkan rasa hormat kita dengan menunjukkan kesopanan. Nah, walau terkadang topik yang ajukan atau yang diomongkan sama si pembicara itu membuat kita merasa nggak setuju atau memancing emosi kita. Nah, hal yang perlu dilakukan untuk menunjukkan sikap sopan pada saat mendengarkan yaitu yang pertama, menghindari interupsi. Jadi kalau mau interupsi sebaiknya nunggu sampai si pembicara itu selesai berbicara, lalu memberikan isyarat positif. Nah, isyarat positif itu bisa ditunjukkan dengan misalnya senyuman, anggukan, terus kayak ngomong, merespon seperti iya, oh gitu terus. Nah, seperti itu sudah menunjukkan isyarat positif. Nah, selanjutnya menunjukkan empati. Nah, kayak kita tuh bisa menunjukkan rasa empati kita tuh lewat mimik wajah kita. Jadi ekspresi wajah kita itu menunjukkan empati kita. Nah, selanjutnya mempertahankan kontak mata. Nah, kontak mata itu untuk budaya Amerika misalnya itu menunjukkan rasa hormat. Nah, tapi emang di poin ini tuh sangat tergantung pada budaya sih. Jadi kalau di Amerika melakukan kontak mata itu adalah bentuk penghormatan, tapi di sebagian negara enggak. Misalnya di daerah Latina sama Asia itu beberapa justru malah mandang kalau kita nunduk itu menunjukkan kesopanan atau penghormatan gitu. Nah, selanjutnya memberi umpan balik yang positif. Nah, sebagai pembicara tentu pasti mengharapkan umpan baliknya diberikan secara positif. Nah, jadi sebisa mungkin sebagai pendengar kita juga memberikan umpan balik yang positif. Lanjut ke mendengarkan dengan kritis. Nah, mendengarkan kritis itu perlu dilakukan untuk mengasah kemampuan kita berlogika agar dapat memahami, menganalisa, dan mengevaluasi pesan secara lebih dalam dan baik. Nah, dalam mendengarkan kritis kita perlu fokus pada beberapa hal. Nah, yang pertama itu membuka pikiran. Jadi kita nggak bisa langsung menghakimi seseorang gitu. Jadi kita harus melihat dari perspektif atau aspek dari yang lain gitu. Nah, yang kedua, jangan terlalu menyederhanakan pesan. Maksudnya di sini itu terkadang kita nggak mau dengerin pesan-pesan yang kita anggap kayak misalnya nggak penting atau jadi kita kayak seolah meremehkan apa yang diomongin itu, padahal sebenarnya hal-hal kayak gitu justru malah bikin pemikiran kita tertutup dan kita nggak kritis jatuhnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, melawan kecenderungan untuk mempertajam. Nah, maksud mempertajam di sini yaitu meng-highlight atau menyoroti satu pokok saja. Nah, ada baiknya kita tuh melihat dari aspek-aspek lainnya, kita fokus ke aspek-aspek lainnya, nggak cuma ke satu saja gitu. Lalu selanjutnya fokus pada pesan verbal dan non-verbal. Nah, di poin ini maksudnya itu karena terkadang tuh apa yang diomongin sama apa yang ditunjukin melalui sikap itu tuh berbeda. Misalnya kita ngomong nggak apa-apa tapi mukanya sedih, itu kan berarti ada sesuatu. Nah, kita dituntut untuk kritis supaya kita bisa tahu apa makna yang sebenarnya dari yang mau diungkapkan sama si pembicara. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah hati-hati dengan kekeliruan bahasa. Nah, bahasa itu bisa mengecoh dan ambigu. Nah, perlu ada kita harus dituntut untuk berpikir secara kritis agar kita bisa tahu makna yang sebenarnya dan enggak terkecoh. Lanjut ke mendengarkan secara aktif. Nah, di mendengarkan secara aktif ada beberapa fungsi penting. Nah, yang pertama itu adalah dengan mendengarkan secara aktif memungkinkan untuk mengecek atau memastikan pemahaman. Yang kedua, pembicara jadi tahu bahwa pendengar benar-benar memahami dan menerima pesannya. Nah, yang ketiga yaitu mendorong pembicara untuk lebih memahami dan mengerti perasaannya sendiri.
Lalu teknik dalam mendengarkan secara aktif adalah yang pertama menguraikan apa yang dikatakan pembicara menggunakan kata-kata sendiri. Yang kedua mengutarakan sikap, mengerti dan perasaan dari sang pembicara. Yang terakhir yaitu teknik bertanya. Nah, jadi di topik listening yang terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih susah-susahnya kita waktu kita mendengarkan. Nah, jadi ada dua aspek. Pertama, aspek budaya, yang kedua, aspek gender. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang aspek budaya. Nah, jadi kan kalau misalnya kita memiliki budaya yang berbeda, antara kita dan orang yang sedang berbicara dengan kita, itu pasti ada beberapa hal yang kadang itu berbeda. Contohnya aja yang pertama itu ada bahasa. Kan kalau misalnya aku dari Jawa Timur, aku datang ke sini ke Jawa Tengah, aku pernah bilang ke temanku wes mari toh gitu. Nah kalau di Jawa Timur itu artinya mari itu selesai. Nah kalau misalnya di Jawa Tengah artinya itu sembuh. Jadi waktu aku ngomong kayak gitu, temanku kayak tanya, hah siapa yang sakit kayak gitu. Nah akhirnya kayak perbedaan bahasa itu ngebuat kayak mendengarkan tuh jadi susah gitu loh. Karena ketika aku ngomong sama temenku, dia kayak, hah maksudnya kayak gitu. Nah terus yang kedua itu ada perilaku nonverbal. Jadi kan kalau misalnya kita berbicara, kalau misalnya kita juga mendengarkan, itu kan kita nggak hanya komentar, nggak hanya ngomong tentang verbalnya doang kan, tapi juga mungkin ada gerakan-gerakan nonverbal lain kayak namanya kayak gini-gini nih. Nah ada perbedaan dalam setiap budaya itu kadang ada perbedaan tentang perilaku nonverbal ini. Contohnya aja ini simbol ini. Kalau misalnya di sini kan artinya oke. Kalau misalnya di Jepang ini tuh artinya uang. Kalau misalnya di beberapa negara Mediterranean ini tuh artinya nol. Nah sedangkan kalau di Tunisia itu tuh paling serem sih. Itu artinya aku akan membunuhmu. Jadi kalau misalnya kita kayak gini di Tunisia, itu tuh bakalan artinya kayak aku akan membunuhmu. Nah, terus yang ketiga itu tentang feedback atau umpan balik. Jadi kan kalau misalnya kita mendengarkan, kita kadang kasih feedback kan, kasih komentar kita atau kasih tanggapan kita tentang apa yang pembicara lain omongin. Nah, cara ngasih umpan balik ke pembicara itu tuh juga beda dari tiap budaya. Contohnya aja budayanya Amerika sama Jepang. Nah, kalau misalnya Amerika ini dia lebih mengedepankan tentang kejujuran. Jadi kalau misalnya dia nggak suka, ya udah dia akan bilang nggak suka. Sedangkan kalau misalnya di Jepang enggak, dia itu lebih mementingkan kalimat-kalimat positif. Kayak misalnya ketika mereka ngomong sama orang, mereka akan bilang oh iya bagus kok kayak gitu. Jadi walaupun mereka kadang nggak suka sama apa yang orang itu bicarain, mereka akan tetap bilang kalau itu bagus. Jadi mereka akan tetap ngasih hal-hal positif, kasih komentar-komentar positif ke orang itu. Terus yang kedua ada aspek gender. Aspek gender ini maksudnya kayak kan kita sering kan ngomong sama teman kita yang laki atau ngomong sama pacar kita, itu kan kadang ada kayak beberapa perbedaan kan yang kadang membuat mungkin kadang tengkar lah atau apa, karena memang cara mendengarkan antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kalau perempuan itu, yang pertama ya, perempuan itu lebih suka mendengarkan tentang soal hubungan dan kata-kata penyemangat. Jadi mereka lebih suka tentang topik itu. Sedangkan kalau laki itu lebih suka tentang topik yang tentang kemampuan, tentang keahlian, mereka tuh lebih suka kayak mendominasi gitu loh. Jadi mereka lebih suka kayak memberikan penghargaan seperti itu. Nah terus yang kedua, laki-laki itu ketika mendengarkan dia tuh akan lebih suka diam. Jadi kayak cuman kayak nggak ada kayak umpan balik yang jelas gitu loh. Sedangkan kalau misalnya perempuan itu beda. Perempuan itu suka kayak kayak mereka juga kayak diimbangin sama ini geleng-geleng kepala mungkin atau ngangguk-ngangguk kayak gitu. Nah terus yang terakhir itu tuh laki-laki itu mendengarkan tuh lebih sedikit daripada perempuan mendengarkan laki-laki. Jadi laki-laki mendengarkan perempuan tuh lebih sedikit daripada perempuan mendengarkan laki-laki. Nah juga kayak postur tubuhnya itu berbeda. Kan kalau misalnya perempuan nih kalau dengerin kayak excited gitu. Nah kalau misalnya laki-laki itu juga nggak terlalu se-excited perempuan. Nah jadi kadang itu mungkin kayak
ngebuat kita tuh ketika mendengarkan lawan jenis kita tuh kayak ada perasaan kayak ih kok dia nggak sesuai sama yang aku harapin ya, karena memang perbedaan gender ini ngebuat cara kita mendengarkan orang lain itu berbeda. Nah, dan juga kalau perempuan itu dia tuh lebih suka memberikan kata-kata penyemangat, sedangkan kalau laki-laki tuh enggak. Jadi kayak perempuan tuh lebih suka kayak oh iya semangat, terus memberikan kata-kata positif gitu, sedangkan laki-laki tuh enggak. Nah, jadi itu tadi hal-hal yang ngebuat kita kadang bukan susah sih, mungkin kayak ada perbedaan-perbedaan ketika kita mendengarkan. Yang pertama yaitu budaya, yang kedua itu gender, yang kadang itu ngebuat kita kayak terhalang, memiliki hambatan dalam melakukan komunikasi dengan orang lain. Nah, itu tadi semua topik yang tadi dari teman-teman kelompok saya yang lain yang udah jelasin sampai ke topik saya yang tentang gender dan kultur ini. Ini semua adalah tentang mendengarkan atau listening. Jadi tentang bagaimana kita mendengarkan orang lain yang sedang berbicara dengan kita dalam komunikasi interpersonal. Sekian dan terima kasih.